Soal IKN. Yusril, banyak orang tidak tahu bahwa Indonesia punya ibu kota cadangan. Abadikini.com, Jakarta. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyampaikan bahwa melihat dari perspektif hukum tata negara, semua negara mempunyai pusat pemerintahan. Umumnya di satu kota atau di suatu tempat tertentu kecuali Afrika Selatan karena ibu kotanya itu praktis ada 3 tempat. Tapi negara kita dan banyak negara umumnya menempatkan organ-organ pemerintahan yang seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif itu di satu kota. Hampir semua negara seperti itu kecuali di Afrika Selatan, kata Yusril dalam sebuah webinar dengan judul Implikasi Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dari Sisi Ketatanegaraan, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022. Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB ini bahwa dalam hal pengaturannya memang ada konstitusi-konstitusi yang menyebutkan bahwa ibu kota negara IKN langsung dalam undang-undang. Selain itu ada juga yang tidak disebutkan dalam UUD juga dalam UU tapi dalam praktek diketahui, disepakati dan diterima tempat tertentu atau kota tertentu adalah ibu kota dari negara yang bersangkutan. Seperti awal kemerdekaan, UUD 1945 hanya mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Tapi, di mana ibu kota negaranya tidak disebutkan dalam UUD 1945 juga tidak pernah ada UU di zaman itu yang menyebutkan di mana sebenarnya IKN Republik Indonesia itu. Tapi karena di dalam proklamasi diucapkan di Jakarta, presidennya di Jakarta, semua organ-organ negara di Jakarta dan disebutkan dalam konstitusi itu ada di Jakarta, maka disepakati bahwa Jakarta itu adalah ibu kota dari negara Republik Indonesia. Tapi dalam pengalamannya dan ini banyak orang sudah lupa kita telah berapa kali memindahkan ibu kota dari Jakarta, ujarnya. Kali pertama ibu kota pindah ke Yogyakarta, tepatnya pada Januari tahun 1946. Karena Jakarta pada saat itu mulai didarati oleh tentara sekutu dan mendarat di Bandara Kemayoran pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 dan Jakarta mulai diduduki oleh tentara sekutu dan pemimpin Indonesia merasa tidak aman. Sultan Yogyakarta datang ke Jakarta dan menawarkan agar lebih baik para pemimpin pindah ke Yogyakarta untuk sementara waktu dan kami akan pertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan melindungi para pemimpin di kota Yogyakarta dan secara resmi ibu kota negara pindah ke Yogyakarta. Para pemimpinnya menetap di sana tapi badan dan perwakilannya berpindah-pindah. Kadang sidang di Jakarta, Malang, Solo dan Yogyakarta, ungkapnya. Bahkan sesudah agresi militer pada 1958, Yogyakarta diserbu tentara Belanda. Presiden, wakil presiden dan sebagian besar anggota kabinet ditangkap Belanda. Kemudian ibu kota negara pindah ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, serta Banda Aceh sebagai ibu kota negara cadangan. Banyak orang tidak tahu bahwa Indonesia punya ibu kota cadangan. Ibu kota cadangan saat itu adalah Banda Aceh, beber Yusril. Untuk itu, Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat menghormati Undang-Undang Ibu Kota Negara UU IKN, yang telah resmi disahkan oleh DPR dan pemerintah beberapa waktu lalu. Dia juga mempersilakan jika ada pihak yang tidak setuju disahkannya UU IKN tersebut untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau telah menjadi sebuah keputusan ya kita hormati. Itulah hasil maksimal dari sebuah demokrasi betapapun kita tidak suka atau tidak setuju atau kita menolak. Untuk itu memang ada saluran-saluran yang dapat ditempuh secara konstitusional dapat melakukan semacam perlawanan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji formil maupun material dari undang-undang yang dibentuk ini, kata Yusril. Yusril menegaskan upaya uji formil dan material terhadap sebuah produk undang-undang sah dilakukan di negara demokrasi. Hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara yang diatur di dalam undang-undang. Selain melalui jalur konstitusional, Yusril menilai langkah perlawanan lain yang bisa dilakukan adalah melalui jalur politik. Suka atau tidak suka ya itulah faktanya. Kenyataannya, itulah sesuatu yang berlaku. Walaupun kita, seperti yang saya katakan tadi, tidak setuju dengan isinya.
Tapi itu ada saluran konstitusional untuk mengujinya ke MK atau kita dapat terus melakukan suatu perlawanan politik ya silakan saja karena itu adalah sesuatu yang sah dilakukan di dalam suatu negara demokrasi. Jelasnya. Ada konstitusi-konstitusi yang menyebutkan bahwa ibu kotanya disebutkan langsung di dalam undang-undang dasarnya. Ada yang disebutkan di dalam undang-undang, ya. Ada yang tidak disebutkan di dalam undang-undang dasar, juga tidak disebutkan dalam undang-undang, tapi dalam praktek ya diketahui, disepakati dan diterima ya tempat tertentu atau kota tertentu adalah ibu kota dari negara yang bersangkutan. Nah, seperti awal kemerdekaan kita, Undang-Undang Dasar 45 hanya mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Tapi di mana ibu kota negaranya? Tidak disebutkan dalam UUD 45, juga tidak pernah ada undang-undang di zaman itu yang menyebutkan di mana sebenarnya ibu kota negara Republik Indonesia itu. Tetapi karena memang proklamasi diucapkan di Jakarta, presidennya di Jakarta, semua organ-organ negara yang disebutkan dalam konstitusi itu ada di Jakarta, maka ya disepakatilah bahwa Jakarta itu adalah ibu kota dari negara Republik Indonesia. Tapi dalam pengalamannya, dan ini banyak orang sudah lupa, kita berapa kali memindahkan ibu kota dari Jakarta. Ya. Pertama kali kita memindahkannya ke Jogja pada bulan Januari tahun 1946, oleh karena Jakarta pada waktu itu mulai didarati oleh tentara sekutu, dan di dalamnya ada tentara Nika. Itu mendarat pertama kali di lapangan terbang Kemayoran pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, dan Jakarta mulai diduduki oleh tentara sekutu, sehingga para pemimpin kita merasa tidak aman, dan Sultan Jogja datang bertandang ke Jakarta dan menawarkan ya lebih baik bapak-bapak para pemimpin pindah ke Jogja untuk sementara waktu, dan kami akan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan melindungi para pemimpin di kota Yogyakarta atau istilahnya lainnya Mataram pada waktu itu. Dan secara resminya ibu kota kita pindah ke Yogyakarta, presiden dan perdana menteri di sana, tapi badan perwakilannya KNIP itu berpindah-pindah ya. Ada KNIP di Jakarta, KNIP kadang-kadang bersidang di Malang, KNIP bersidang di Solo, KNIP juga bersidang di Jogja. Di beberapa tempat DPR-nya itu pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan sesudah agresi militer Desember tahun 1948, ke Jogja Jogja diserbu oleh tentara Belanda, presiden dan wakil presiden dan sebagian besar anggota kabinet yang sedang bersidang kabinet pada waktu itu ditangkap oleh Belanda, dan tidak ada perlawanan sama sekali dari militer. Walaupun tentara seringkali mengklaim-klaim itu nggak ada perlawanan sama sekali. Jogja dikuasai, pemimpin dilarikan, ditangkap, dibawa ke Brastagi dan kemudian dipindahkan ke Bukit Menumbing di Pulau Bangka. Dan sekian lama pun para pemimpin itu ditawan di Bangka, itu juga tidak pernah ada militer membebaskan mereka ke sana. Itu harus dicatat tuh, jangan tentara salah-salah ngomong aja. Mana ada TNI pernah menyerbu Pulau Bangka untuk membebaskan Soekarno-Hatta dan para itu, nggak ada dalam sejarah. Jadi itu ya yang membuat mereka pindah keluar dari Bangka itu ya setelah Muhammad Rum dan Mr. Van Rooyen ya, menyampaikan satu statement Rum Van Rooyen di Kaliurang dan mengakhiri pertikaian Indonesia-Belanda dan membentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, pada waktu itu ya dengan sebuah radiogram diberikan mandat kepada Mr. Syafruddin, Menteri Kemakmuran yang sedang ada di Bukit Tinggi, untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia, dan juga kepada L.N. Palar, kepada Haji Agus Salim dan Mr. Sudarsono, ya, ayah dari Yono Sudarsono, ya, untuk membentuk exile government di India. Kalau Syafruddin gagal membentuk PDRI, tapi Syafruddin berhasil membentuk PDRI, maka otomatis pemerintah kita itu pindah ke Bukit Tinggi. Maka Bukit Tinggi resmi menjadi ibu kota selama para pemimpin itu ditawan di Pulau Bangka, dan ketika pemimpin dipulangkan ke Jogja, Syafruddin juga menyerahkan kembali mandatnya di Yogyakarta kepada Presiden Soekarno, dan dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Wakil Presiden Hatta, dan ibu kota balik ke Jogja, tapi ada ibu kota cadangan. Itu yang banyak orang tidak tahu. Ibu kota cadangannya apa? Banda Aceh. Ya.
Jadi pada waktu Kabinet Hatta itu, Perdana Menteri Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri untuk Sumatera, Mr. Syafruddin Prawira Negara, berkedudukan di Banda Aceh. Nah, istilahnya berkedudukan di Kutaraja, istilahnya pada waktu itu. Saya mewawancarai Mr. Syafruddin satu ketika mengenai masalah ini. Apa Pak Syaf pertimbangannya? Pak Syaf itu diangkat jadi Wakil Perdana Menteri untuk Sumatera berkedudukan di Kutaraja. Sampai ketawa Pak Syafruddin bilang, ya itu kita siap-siap. Kalau Jogja diduduki lagi sama Belanda, saya sudah di Aceh. Dan secara hitung-hitungan militer, ya Belanda nggak akan berani nyerbu Aceh. Dia udah pengalaman lama lawan orang Aceh. Dia nggak akan berani menyerbu Aceh. Jadi kalau sekiranya Jogja diduduki lagi, meminta tangkap lagi, saya otomatis memimpin pemerintahan dari Kutaraja. Dan saya ditunjuk di sana, kata Pak Syafruddin, ya karena ya orang semua tahu saya punya pengalaman memimpin Republik Pemerintah Darurat di Bukit Tinggi, dan sebenarnya lebih banyak dalam hutan daripada di kota Bukit Tingginya. Jadi kita malah pada waktu itu ibu kotanya Jogja, tapi ada ibu kota cadangan, yaitu Kutaraja di Aceh. Tetapi sesudah Rumgoyen dibentuklah perundingan dengan Belanda, ya, dan kemudian RIS terbentuk, dan dengan RIS itu maka kembali ibu kota dipindahkan ke Jakarta, dan kemudian Yogyakarta hanya menjadi ibu kota Republik Indonesia yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi sebenarnya pemindahan ibu kota itu enggak baru dalam sejarah kita. Kita udah pengalaman juga pindah-pindahkan ibu kota itu dalam keadaan krisis, dan memang Bung Karno tahun-tahun 50-an pernah menyebutkan bahwa berencana untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, ya dianggap pulau yang ada di tengah-tengah, ya, tetapi bukan lokasinya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara seperti sekarang. Yang gadang-gadang menjadi lokasinya itu adalah Palangkaraya, yang sudah didesain mirip untuk menjadi sebuah ibu kota, tapi tidak kunjung terlaksana. Dan sekarang ini Pak Jokowi entah apa pertimbangannya, mungkin juga pertimbangan geologi, pertimbangan juga pemerataan, pertimbangan juga supaya pusat pemerintahan itu tidak hanya ada di Jawa, tapi juga untuk di Sumatera yang tengah-tengah begitu. Macam-macam pertimbangan, dan akhirnya baru sekaranglah lahir undang-undang tentang ibu kota negara, yang sebelumnya itu ada undang-undang tentang pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta, pemerintah DKI Jakarta begitu ya, lupa saya nama persisnya. Ya, tapi sebenarnya lebih banyak mengatur tentang pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta daripada mengatur tentang fungsi Jakarta itu sebagai sebuah ibu kota negara. Dan itu banyak hal yang menjadi persoalan, ya. Nah, saya menghadapi masalah itu ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Negara. Jadi seakan-akan wilayah pemerintah pusat itu hanya di istana itu aja.